Pas saya megang ini, kuping kanan kayak ditusuk. Sakit Mas. Sakit. Terus bunyi tapi sakit banget. Iya. Akhirnya saya netralin sendiri gitu. Ya mungkin karena energinya terlalu tinggi gitu. Siap. Jadi ini untuk energinya sendiri berwarna putih ke kuning-kuningan. Terus dan kegunaan utamanya untuk perlindungan dari non medis, baik medis juga. Santet gitu kan. Jadi dari wujud non wujud gitu. Ada semua itu. Jadi penyakit dohir pun bagaimana? Maksudnya perlindungan dari mana? Manusia. Kejahatan manusia secara fisik. Iya, secara fisik dan secara non fisik. Gitu. Santet. Iya. Kalau fisik bagaimana? Kalau fisik hanya menakuti. Jadi kesana kita di belakang kita itu seperti kayak ada ular besar gitu loh. Oh, ini. Itu. Jadi orang pada takut gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tetap semangat. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal yang sama. Kali ini masih dengan gestar saya, Mas Gege, spiritual muda dari Slawi. Ya. Pan ngomong apa? Mau prolog maning wis pada kenal Mas Gege. Sudah pada kenal. Orang sudah banyak minta nomor handphone ke Mas Gege, saya kasih. Konsul sendiri dengan Mas Gege. Ya, biar ngobrol dengan sendiri. Tidak nocas sama saya, nocas tidak bayar ke saya. Minta nomor handphone Mas Gege tak kasih gratis ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka. Nanti Mas Gege yang ambil ini pusakanya apa. Cuman yang jelas ini kayunya juga kayak Gayaman Surakarta, Wondo bener atau baku. Ini lamen, blewah lamen 5 mili. Untuk mendaknya ini mendak meniran. Untuk handle-nya ini handle Gatot Kaca Sebo. Kemudian kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, ini besinya sangat mentah. Berkesan snoroknya hitam ke abu-abuan ya. Tapi kalau dilihat dari looknya, pasikutanya sudah kenal, sahabat Pusaka sudah tahu, tidak usah saya jelaskan. Dengan ciri gandingnya yang agak nonong atau maju sebelah kayak iwak lohan. Nonong ke cunong nek wong wadon. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, silakan Mas Gege, ini saya hitung dulu looknya berapa. 7, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya yang 7, memakai kembang kacang, lambe gajah, memakai greneng, memakai plejetan atau belumbang, ini adalah sempono look 7. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah new gen.
Pucukan bila ada 6. Pertama nyujen, anggaba kopong, ambututumo, ngudup gambir, nugi pinetat dan ngumyang. Untuk gonjonya ini gonjo sebit rontal. Gonjo sendiri banyak jenisnya. Ada gonjo wuwung, sebit rontal, gonjo sepang, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo dungkul, gonjo batok mengkurep. Ya, kemudian kalau kita lihat dari pamornya ini seperti pamor kayak wasuta ya. Ya, pamornya seperti pamor wasuta, cuman memang sudah sangat tua, jadi tidak. Ya ciri dari garap-garap Segalu ya begitu, jarang yang utuh. Karena Segalu kerajaan tua juga, posisinya mungkin di daerah Ciamis ya. Daerah situ Segalu itu. Kalau kita lihat dari looknya yang kembak juga pasikutannya yang kaku, ya ciri kental atau ciri mati dari garap-garap Segalu. Besinya tua, sahabat pusaka Jawa. Saya memang Pak seneng dengan keris-keris Segalu, terus keris-keris yang keleng. Saya seneng sahabat pusaka Jawa. Nggak tahu artinya apa ya, seksi menurut saya. Keris-keris yang cunong itu seksi. Jadi keris Segalu saya aja cili entah berapa saya belum hitung ya. Saya koleksi ada yang look 7, look 3, look 11, look 5 ada nggak ya, nantilah dicari, kayaknya ada 9, 7 juga ada banyak. Dan kita ketahui Segalu itu kerajaan termasuk Pajajaran, Segalu itu masih saudara, sahabat pusaka Jawa, masih saudara. Kalau kita bahas tentang pamor tua, di sini pamornya opo ini ya? Wasuta ya. Kalau wasuta kita lihat itu tua atau angsarnya adalah untuk memudahkan mencari rezeki dan juga untuk ketentraman keluarga. Artinya ketika dalam mencari rezeki dimudahkan, pulang ke rumah pun keluarganya pun pada tentram karena tidak kekurangan sandang maupun pangan. Seperti itu. Jadi leluhur kita itu memang sangat bijaksana. Ketika membuat pusaka, mereka didoakan hal-hal yang bagus. Kemudian look 7 melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 7 itu mempunyai wibawa besar dalam omongannya. Bentakannya ditakuti oleh orang yang mendengar. Kemudian omongannya pun mempengaruhi lawan. Ya, pokoknya omongannya itu berbobot, itu look 7 ya. Menurut buku pakem di Ensiklopedi Keris karangan Bambang Harsrinuksmo. Ya, dulu saya beli buku itu tahun 2006, sahabat, 2006 2005. Itu saya muter Yogyakarta tidak ada. Di Senen, di Sentiong tidak ada. Di toko buku Tegal di mana tidak ada. Saya dapat di Matraman, Gramedia Matraman. Sana Salemba sana. Kemudian saya di rak sudah tidak ada. Kemudian saya nanya ke supervisornya, kan ada kayak komputer, kemudian saya ketik ada, masih ada di gudang, ada berapa biji. Tahu barang itu jadi langka, saya borong. Dulu saya beli sekitar 266.000 kalau nggak salah, tahun segitu. Sekarang buku itu second aja bisa sampai 2,5 juta. Ada, saya mumpet saya. Untung saya punya 2. Saya buku Ensiklopedi Keris yang ori saya punya 2, alhamdulillah. Yang satunya beli di Matraman, yang satunya beli sama almarhum Pak Darsono. Ya, waktu masih hidup Pak Darsono itu tak bawa, ada di bawah meja, nggak dibaca-baca, buat saya aja. Sudah Mas Gege. Oke, silakan Mas Gege. Aura apa energi saja, apa ada tetangga sebelahnya? Oke. Ceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi. Dulu ya Allah, astagfirullahaladzim, ngeblank Gimana? Jadi pas milih ya, saya milih mana yang ada isinya gitu kan. Pas saya megang ini, kuping kanan kayak ditusuk. Sakit Mas. Sakit. Terus bunyi tapi sakit banget. Iya. Akhirnya saya netralin sendiri gitu. Ya mungkin karena energinya terlalu tinggi gitu. Siap. Jadi ini untuk energinya sendiri berwarna putih ke kuning-kuningan. Terus? Dan kegunaan utamanya untuk perlindungan dari non medis, baik medis juga. Santet ya. Gitu kan. Jadi dari wujud non wujud gitu, ada semua itu. Jadi penyakit dohir pun
Apa bagaimana? Maksudnya perlindungan dari mana? Manusia. Kejahatan manusia secara fisik. Iya, secara fisik dan secara non fisik. Non fisik, gitu. Santet. Iya. Kalau fisik bagaimana? Kalau fisik hanya menakuti. Menakuti. Jadi kesannya kita di belakang kita itu seperti kayak ada ular besar gitu loh. Oh, ini. Itu. Jadi orang pada takut gitu. Jadi terus? Memiliki daya apa ya? Kalau bahasa seperti istilahnya gitu kan. Membuat apa sih ya? Gentar di situ lah. Bukan ya? Gentar. Apa tuh? Apa ya namanya ya? Jadi kita itu ngeblank kayak gitu loh. Ngeblank tapi pikiran kita akhirnya jadi kosong. Kosong, ngelamun. Nah, akhirnya lihat yang di belakang kita. Ya, iya seperti itu akhirnya. Jadi seperti masuknya kayak halusinasi di bawah alam bawah sadar. Dia kena halusinasinya kayak gitu. Diincer dari otaknya. Dan akhirnya bisa melihat seperti itu dan nanti si orang berpikir ini saya yang halusinasi atau emang asli. Akhirnya yang punya rencana sudah direncanakan saya mau mukul misal contoh mukul atau nusuk jadi lupa kan otomatis sebab gara-gara lihat itu dulu. Oke, wis runtak di situ mentalnya udah turun kan. Dulu. Terus dari segi isinya orang juga pakai jubah gitu kan, jubah putih. Muslim berarti. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tentu nggak ditanyain. Tapi emang dia dari Garut gitu. Dari Garut. Garut. Cuma orangnya emang lembut sih ngomong sih. Saya nanya nama juga dia jawab gitu. Untuk namanya sendiri Mbah Kertawangsa. Mbah Kertawangsa. Tapi dari penampilannya jubahan berarti biasanya Muslim. Nggak mesti juga. Nggak mesti. Nah, soalnya di belakangnya, dia orang di depan ada ular gitu. Di belakangnya ular. Mbah Kertawangsa. Nah, saya tanya, kegunaannya apa? Iya. Gitu. Terus? Seperti kamu lihat saya, nanti akhirnya seperti itu. Kamu hafal lah, maksudnya dari segi pergoiban, mungkin kamu lebih hafal. Maksud dari bentuknya seperti ini. Saya lagi berdiri, nanti di belakangnya ada ular. Nah, akhirnya saya berpikir, mungkin seperti ini. Iya. Mungkin seperti ini. Sebab saya pernah menemui orang, ngetes atau apa ya. Dia memiliki pegangan lah. Dia ngeluarin semua, baca amalan. Ya saya lihat, ya biasa aja. Karena saya biasa ngelihat seperti itu. Ibaratnya kan orang heran gitu. Akhirnya gantian. Dia udah atraksi kan. Saya atraksi juga dong. Nggak kalah jauh lah. Langsung saya tek. Bedanya dia ular. Saya bukan. Harimau. Lebih gede dari dia. Langsung saya mundur lah. Saya pergi gitu loh, saya tinggalin soalnya dia udah mulai kayak orang kebingungan kayak gitu. Dia ngejar, setelah itu dia ngejar saya, cerita, "Kang, kok kamu punya kayak gini dari mana?" Ya dari Gusti Allah. Sebab saya tidak pernah belajar apapun ya gitu. Mereka datang sendiri, bukan pakai maaf ya, jenengan pakai keris yang kecil itu kan. Loh, kok tahu? Ya coba buka aja di kantong kayak gitu. Iya, saya pakai ini. Itu dari guru kamu, saya tahu saya gitu kan. Akhirnya dia malah sekarang jadi belajar dari Mas Gege. Oke. Gara-gara seperti itu, gara-gara ngetes akhirnya jadi belajar. Terus apa lagi Mas Gege? Ya untuk kewibawaan juga bisa. Kewibawaan, untuk protek. Cuma emang bikin gentar orang yang mau berbuat jahat, nyalinya ciut. Terus dari fisik seperti tadi. Ya. Kalau santet udahlah biar mereka yang nangani turun gitu ya. Langsung ngejaga rumah. Ini buat jaga rumah bisa. Iya, jadi ketika ini sudah masuk ke rumah, si ular itu udah ada di rumah kita, ngelilingi. Siap. Gitu. Nanti kalau orang yang lihat ngertinya nyupang ya Mas. Nah, iya paling seperti itu. Sebab saya nggak tahu ini Muslim enggaknya gitu. Iya, jadi begini dulu, ini cerita om saya, bapak saya kan dulu tukang narik pusaka. Wong gemen naga runting Mas Gege. Simpakane ngawone emas. Nah, biasa kalau bapak saya kan tukang narik pakai menyan, tepes, pakai sepeda malam-malam nanti pegang tanahnya ada tarik. Kadang ada yang sekali tarik keluar, ada kalau enggak berapa balik lagi. Butuh energi lagi, Nah, dapat naga runting dikasihkan ke saya. Bukan dikasih lah, ahli rawat lah karena bapak saya kan dimaharin. Om saya lupa ngasih makan. Habis itu anaknya muter sakit. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terakhir istrinya lihat ular ngelemprak di
depan rumah. Di sini di kasur, iya gede klenger. Akhirnya begitu klenger banyak yang nolongin, ditanya kenapa ada ular di sini. Akhirnya saya sadar, oh saya lupa ngasih makan. Dan juga banyak yang lihat rumahnya dikelilingi ular. Jadi kesannya nyupangi pri, padahal bukan, itu pegangan dari pusaka untuk memprotek rumah tersebut. Ini juga sama Mas Gege. Sama seperti itu. Berarti mungkin nggak ruko katanya ular nyupang. Nanti akhirnya jadi fitnah. Gitu kan. Ya nggak masalah. Nggak masalah, balik lagi. Yang jadi masalah mereka yang melihat, sama ngelihat. Gitu ya. Apalagi Mas Gege? Udah sih itu. Jadi proteknya untuk kemalingan juga bisa mungkin kali ya? Apa tidak? Apa untuk hal santet saja? Menurut saya pribadi bisa sih. Bisa ya. Soalnya ular itu bisa ngewujud. Nah, akhirnya jadi orang takut. Oke. Masalahnya ularnya kobra loh. Makanya saya bingung ini muslim atau enggak. Tapi bisa jadi kobra. Itu pasukannya. Gitu. Iya, ularnya kobra ya. Kobra. Kayak kobra Wisnu lah ya. Gede, iya. Cuma makanya ini kira-kiraan hitam saya. Berarti ya Mas. Warnanya hitam. Polos hitam kayak karet ban. Gitu. Iya, siap. Seperti itu. Kayak ada lagi Mas Gege? Jadi gini metodenya ya, ilustrasinya. Si orang tersebut yang berjubah putih itu akan dekat dengan kita, akan menggunakan ini itu ngikut kita. Siap. Nah ular itu untuk menjaganya. Jadi si berjubah putih itu mengandalkan ular. Gitu. Oh gitu. Kalau ularnya kewalahan baru dia maju. Oh gitu. Siap. Ya begitu saya Jawa, saya punya pengalaman sendiri, jadi tidak akan saya sebutkan di sini ya. Makanya ya wis gitu aja. Sudah Mas Gege? Sudah. Oke sahabat Pusaka Jawa, karena Mas Gege sudah, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jangan lupa yang ingin komentar dalam kolom di komentar nama dapur apa, jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak maafkan, minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.